liman hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar, ya amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali majelis ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terakhir sudah sampai mana materi kita? Intisari surat Allah. Intisarinya sudah. Berarti kita masuk surah baru. Ya, Surah An-Nasr. baru ya. Baik. Kita masuk surah An-Nasr. Surah An-Nasr, bukan surah Al-Asr ya. Kalau surah Al-Asr wal Asri. Ya, salah ya. Sebagai muqaddimah, silakan dicatat. Pertama, surah ini tergolong surah Madaniyah. Surah ini tergolong surah Madaniyah. Kok bisa Ustaz? Ya kan pendek. Kenapa surah ini tergolong surah Madaniyah? Karena nanti di dalam surah ini akan membicarakan tentang penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Berarti surah ini turun setelah Rasulullah SAW hijrah menuju Madinah. Nah, jadi ada memang beberapa surah di dalam juz 30 itu yang tergolong surah Madaniyah. Nanti kalau kita melihat di dalam surah Al-Kautsar juga ulama berselisih. Ada yang mengatakan surah Al-Kautsar itu surah Makkiyah, ada pula yang mengatakan surah Madaniyah. Nah, surah An-Nasr ini disepakati turunnya setelah Rasulullah SAW hijrah, atau dikenal dengan surah Madaniyah. Ini yang pertama. Yang kedua, tema utama di dalam surah ini. Tema utama di dalam surah ini, satu, berita gembira tentang kemenangan yang akan diraih Nabi. Berita gembira tentang kemenangan yang akan diraih Nabi berupa dikuasainya kota Makkah. Berupa dikuasainya kota Makkah dan berbondong-bondongnya masyarakat Makkah memeluk agama Islam. Dan berbondong-bondong Pak Ustaz. Berbondong-bondongnya masyarakat Makkah memeluk agama Islam. Yang kedua, di samping berita gembira itu, surat ini juga mengisyaratkan selesainya tugas Rasulullah. Yang berarti dekatnya ajal beliau.
Sudah mudah. Yang ketiga, uraian bagaimana menyikapi kemenangan dan mempersiapkan diri menghadapi kehadiran ajal itu. Uraian bagaimana menyikapi kemenangan dan mempersiapkan diri menghadapi kehadiran ajal itu. Sedikit kita terangkan mudah. Jadi di dalam surah ini tema besarnya pertama, Allah menjelaskan tentang berita kemenangan yang akan diraih oleh Nabi berupa dikuasainya kota Mekah. Yang kedua, mengisyaratkan selesainya tugas Rasulullah, yang berarti dekatnya ajal beliau. Berarti di dalam surah ini ada kabar gembira sekaligus kabar sedih. Karena kalau sudah Nabi dapat menguasai kota Makkah, itu pertanda sebentar lagi tugas Rasulullah selesai. Kalau tugas Rasulullah selesai, sebentar lagi Rasulullah akan wafat. Kemudian yang ketiga, juga di dalam surah ini Allah menjelaskan bagaimana sikap Nabi dan sikap pada sahabat pada saat itu ketika mereka menghadapi kemenangan itu. Atau juga bisa dimaknai bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Ini sangat kita perlukan Bunda, karena tema ini bergantung sangat sesuai dengan konteks kehidupan kita saat ini. Karena memang kita dalam hidup ini, pertama, kita sudah pasti banyak mendapatkan kemenangan dalam hidup ini ya. Kemenangan itu yakni sebuah nikmat. Apa saja yang kita terima saat ini itu adalah anugerah Allah dan itu adalah kemenangan. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita saat telah menghadapi kemenangan itu. Bagaimana sikap kita saat meraih kemenangan itu. Selama ini orang biasanya kalau menang mereka melakukan apa? Pesta pora, goya-goya. Nah, tapi dalam Islam ternyata tidak. Ketika Rasulullah SAW menguasai kota Mekah, lain yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi. Tidak seperti yang dipraktekkan di zaman ini. Ya, ini penting untuk kita ketahui supaya apa? Kedepannya kita tahu harusnya sikap kita seperti apa. Manakala kita mendapatkan kemenangan, manakala kita mendapatkan pertolongan, manakala kita mendapatkan kejayaan dalam hidup ini. Kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tadi kata Bu Dedi sakit pinggang Bapak tulisnya. Ida di dalam Al-Quran
dan il. Ini diterjemahkan apabila. Bisa juga diterjemahkan manakala. Sedangkan il ranya mati maknanya ketika. Oke. Seringkali seseorang ketika membaca apabila atau ketika, lantas dia ditanya, apa yang dimaksud dengan apabila? Apa pula yang dimaksud dengan ketika? Nah, dia tidak bisa menjawab, Bunda. Sekarang saya tanya kepada Bunda, ketika disebutkan kalimat atau kata apabila, yang Bunda tangkap itu apa? Menunggu kejadian terjadi. Belum Belum terjadi. Kalau ketika sudah terjadi. sudah terjadi. Ya. Nah, idza dan il di dalam bahasa Arab dikenal dengan zorof zaman. Zorof zaman. Keterangan waktu. Keterangan waktu. Bedanya Bunda, kalau idza ini membicarakan masa yang belum terjadi. Masa yang belum terjadi. Sedangkan il itu menceritakan tentang Ketika terjadi. masa yang sudah terjadi. Oke. Il keterangan waktu yang telah terjadi. Idza keterangan waktu yang belum terjadi. Saya berikan contoh. Idza samaa'u fatarat. Apabila as-sama langit infatarat terbelah. Apabila langit terbelah berarti ketika kita membaca surah Al-Infitar, Allah sedang membicarakan sesuatu yang belum terjadi tapi akan terjadi dan pasti terjadi. Jadi kalau Bunda ketemu dengan idza di dalam Al-Quran, itu membicarakan tentang sesuatu, pasti kalimat setelahnya membicarakan tentang sesuatu yang belum terjadi, namun akan terjadi dan pasti akan terjadi. Itu yang disebut dengan idza. Idza sama'a. Apalagi Bunda? Contoh yang lain apa yang dimulai dari idza? Idza sama'u fatarat. Idza waqa'atil waqi'ah. Membicarakan tentang hari kiamat. Berarti kiamat itu belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Nah, sekarang begini saya simpulkan Bunda. Kalau idza berarti di dalam surah ini Allah sedang menjelaskan sesuatu yang belum terjadi. Atau dengan kata lain, di dalam surah ini Allah sedang menjelaskan masa yang akan datang. Nah, belum dihadapi oleh Nabi, belum dihadapi oleh sahabat. Itu yang dimaksud dengan idza. Apabila ja'a telah datang nasrullah, pertolongan Allah. Nasrun
Mansur, jangan tambah S-nya ya Bunda. Mansur, orang yang ditolong. Orang yang ditolong. Kaum Ansor. Kaum Ansor berarti kaum penolong. Kalau Nasoro, itu Nasrani. Nasrani. Kenapa orang Nasrani itu disebut penolong? Jadi Nabi Isa Bunda, Nabi Isa itu punya pengikut atau sahabat setia. Sahabat setianya itu berjumlah 12 orang. Ya, yang 12 orang inilah yang kita kenal dalam Islam kaum Hawariyun. Hawariyun. Bunda kalau membuat komunitas bisa dibuat namanya komunitas Hawariyun. Nah, Nasoro itu artinya kaum penolong, karena kaum Hawariyun ini yang 12 orang yang setia bersama Nabi Isa yang mendakwahkan agama Allah. Maka yang saat ini Bunda tidak boleh lagi menyebutnya kaum Nasrani. Jangan samakan kaum Nasrani dengan Kristen. Karena kaum Nasoro itu adalah mereka yang dulu ikut berdakwah bersama Nabi Isa. Jelas sampai sini? Nah, baik. Nasrullah, pertolongan Allah wal fatah dan pembukaan. Pembukaan atau kemenangan diterjemahkan. Bunda kalau baca terjemahnya, ini diterjemahkan kemenangan. Apa hubungan walfat itu terambil dari kata fataha. Fataha artinya membuka. Oke. Kalau al-fatihah pembuka. Kalau miftah kunci, alat untuk membuka. Miftah itu alat untuk membuka, maka diterjemahkanlah kunci. Maksudnya pembukaan apa di sini adalah terbukanya kota Mekah yang setelah sekian lama dikunci oleh orang kafir Quraisy. Maka diterjemahkanlah wal-fath di sini dimaknai kemenangan. Dengan kata lain, terbukanya kota Mekah. Terbukanya kota Mekah atau kota Mekah dikuasai oleh kaum muslimin. Baik. Saya ulang kembali. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maksudnya adalah terbukanya kota Mekah, atau dengan arti kaum muslimin menguasai kota Mekah. Nah, maksud dari ayat ini adalah berupa janji Allah. Karena kan diawali dari kata iza. Diawali dari kata iza. Berarti Allah sedang menjanjikan kepada Nabi dan kaum muslimin bahwasanya ada masa engkau Muhammad dan
kaum muslimin akan menguasai kota Mekah. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Allah sandarkan pertolongan dengan dirinya. Kata para ulama itu menunjukkan bahwasanya pertolongan itu tidak datang selain dari Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil Bunda, satu, pertolongan itu tidak datang selain dari Allah. Dengan kata lain, tidak akan ada kemenangan kalau Allah tidak memberikan pertolongan. Saya ulang kembali, tidak akan ada yang namanya kemenangan kalau Allah tidak memberikan pertolongan. Sepakat tidak? Sebesar apapun usaha kita, sebesar apapun perjuangan kita, kalau tidak datang pertolongan Allah itu tidak akan ada yang namanya kemenangan. Nah, sehingga di sini disebutkan bahwasanya terbukanya kota Mekah itu atas dasar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kita lanjutkan dulu. Kita hitung dulu mudah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang rasul umur berapa? Umur 40. Dilantik. Kemudian yang kedua, surah ini turun kata para ulama, turunnya pada tahun 8 Hijriah sebelum terjadinya sebelum terjadinya pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Kota Mekah dikuasai oleh kaum muslim. Saya ulang kembali mudah. Tahun 8 Hijriah, kota Makkah dikuasai oleh kaum muslimin. Sedangkan surah ini turun pada tahun yang sama, tapi sebelum terjadinya kebebasan kota Makkah. Maknanya apa? Saya ulang kembali. Pembukaan kota Mekah itu dikuasai pada tahun 8 Hijriah. Surah ini turun pada tahun yang sama, tapi sebelum terjadinya pembebasan kota Mekah. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Nah, subhanallah, salah satu mukjizat Al-Quran itu, kalau sudah dijanjikan Allah, pasti akan terjadi. Buktinya ini, tidak ada yang membantah sejarah Buddha bahwasanya Islam itu menguasai kota Mekah, penduduk Madinah menguasai kota Mekah itu pada tahun 8 Hijriah. Padahal Allah mengabarkan itu sebelum terjadinya peperangan, sebelum terbukanya kota Mekah, menunjukkan semua yang Allah janjikan di dalam Al-Quran itu pasti akan terjadi. Sama halnya seperti yang kita jelaskan kemarin, ketika Allah vonis Abu Lahab itu dan istrinya masuk ke dalam neraka, maka seumur hidupnya dia tidak bertaubat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, muncul pertanyaan lain. Kota Mekah dikuasai pada tahun 8 Hijriah. Pertanyaannya, setelah berapa tahun Nabi berjuang, setelah berapa tahun Nabi berdakwah baru dikuasainya kota Mekah?
Hitung-hitungan ini kita bukan. Kota Mekah dikuasai pada tahun 8 Hijriah. Nabi dilantik menjadi seorang rasul di umur 40. Di Mekah Nabi berdakwah selama 13. Oke. Kemudian setelah itu Nabi hijrah kan? Berapa tahun Nabi hijrah di Madinah? 10 tahun. 40 tambah 23 63. Nabi wafat pada umur 63. Berarti kalau terjadinya pembukaan kota Mekah itu pada tahun 8 Hijriah, berarti 40 tambah 13 tambah 8. Saya ulang kembali. 40 tambah 13 tambah 8. Berapa tahun? 61 umur Nabi. Umur Nabi 40. Ya. Kemudian setelah itu Nabi berhijrah 13 tahun tambah 8. 13 tambah 8 21. 13 tambah 8 21. Berarti dapat disimpulkan Bunda, setelah 21 tahun Nabi berdakwah, 21 tahun Nabi berjuang, 21 tahun Nabi mengembangkan dakwah-dakwahnya, baru dikuasainya kota Mekah. Pertanyaan, mungkinkah bisakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi saat Nabi berada di Mekah? Bisa. Gak ada yang mustahil kan? Tapi kenapa harus 21 tahun dulu Nabi berdakwah? Tapi itulah kehendak Allah. Sebenarnya mudah. Begitu Nabi diutus menjadi seorang rasul di umur 40, langsung Allah tunjukkan kekuasaannya. Nabi menguasai kota Mekah. Tunduk kaum kafir Quraisy Mekah kepada Nabi. Bisa. Apa yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi 21 tahun dulu Nabi berdua. Nah, 21 tahun itu Nabi harus ditinggal kakeknya, ditinggal oleh pamannya, ditinggal oleh istrinya, disakiti oleh masyarakat Makkah, diusir dari kampung halamannya, terjadi peperangan pada tahun 2 Hijriah, peperangan pada tahun 3 Hijriah, terjadi peperangan pada tahun 4 Hijriah, terjadi lagi peperangan pada tahun 6 Hijriah. Kemudian pada tahun 6 Hijriah Nabi ingin ke Mekah, diusir. Terjadilah di situ perjanjian Hudaybiyah. Nabi tidak bisa melaksanakan umroh. Akhirnya pada tahun 7 Hijriah Nabi harus Nabi diizinkan untuk masuk kota Mekah, tapi selama 3 hari. Jadi Nabi itu umroh berapa kali? Nabi itu umroh dalam sejarah disebutkan 4 kali Bunda. Pada tahun 6 Hijriah tapi gagal. Kemudian pada tahun Hijriah 7 Hijriah, pada tahun 8 Hijriah, kemudian yang terakhir haji umroh Nabi bersama dengan hajinya. Haji berapa kali? Nabi berapa kali haji? 1. Nabi 1 kali haji. Pada tahun 9 Hijriah Nabi, tahun 8 Hijriah kan Mekah sudah dikuasai, artinya kaum muslimin bebas dong sudah dari Madinah ke Mekah. Ingin melaksanakan umroh, ingin melaksanakan haji sudah bebas karena kota Mekah dapat dikuasai. Harusnya berapa kali Nabi haji? Menurut logika kita. Pada tahun 8 Hijriah, Bunda, di bulan 10 Ramadan, kota Mekah dikuasai pada bulan Ramadan pada tanggal 10 di tahun 8 Hijriah. Harusnya berapa kali Nabi bisa haji? 2 bulan. Karena Nabi kan wafatnya pada awal tahun 11 Hijriah. Harusnya 2 kali. Tapi kenapa Nabi nggak melaksanakan haji 2 kali? Padahal tahun 9 Hijriah Nabi bisa melaksanakan haji. Tapi Nabi hanya melaksanakan haji pada tahun 10 saja. Wajibnya 1 kali.
Dikhawatirkan kalau Nabi melaksanakan haji di tahun Jadi 9 beban dan bagi 10, umatnya akan menganggap haji itu lebih wajib lebih dari satu kali. Ya. Pada tahun 9 Hijriah, Rasul perintahkan Abu Bakar sebagai mutawif. Mutawif kalau bahasa sekarang ya Bunda. Hai Abu Bakar, tahun ini kalian berhaji, ajak seluruh penduduk Madinah pergi ke Mekah. Rasulullah tinggal di Madinah. Setelah itu, singkat cerita, pada tahun 10 Hijriah Rasul melaksanakan haji, Abu Bakar tidak. Sebenarnya Abu Bakar bisa kan haji? Di tahun 9 Hijriah Abu Bakar haji. Harusnya tahun 10 Hijriah, mengapa tidak Abu Bakar ikut Rasulullah? Ya itu maksudnya apa? Cukuplah haji itu sekali Bunda. Kalau sekarang ini haji itu lebih dari satu kali zolim. Kok bisa Ustaz? Karena mengurangi kuota sahabat-sahabatnya yang lain. Dengan keikutsertaan dia, maka berkuranglah kuota dan banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum berangkat. Gara-gara kita ikut serta di situ, maka makin lama antriannya. Yang sudah haji, sudah. Jangan lagi haji yang kedua. Tapi kalau umrah silahkan berulang-ulang. Ya, baik. Jadi kesimpulannya begini Bunda. Setelah Nabi SAW berdakwah 21 tahun, baru Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW. Dengan kata lain, pertolongan Allah itu datang apabila kamu mampu melewati ujian kehidupan. Jelas sampai sini? Nah, itu maksudnya Bunda. Coba Bunda buka surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 2 dan 3. Dan 3. Yang bisa mengira bahwa mereka akan dibiarkan hidup dengan mengatakan Tuhan uji dan semoga telah menguji orang-orang sebelum mereka pasti. Ketemu? Surah ke-29 ayat 2 dan 3. Dapat? Saya baca Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allah alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Seakan-akan Allah mengatakan, hai kalian yang mengaku beriman, kalian kira dengan mengaku beriman saja, kalian kira dengan mengaku beriman saja cukup dalam hidup ini? Enggak, mudah. Kalian harus, keimanan kalian itu harus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ kita baru tahu siapa yang lolos, siapa yang tidak. Maknanya mudah, ketika seseorang hijrah, jangan menganggap setelah hijrahnya itu hidupnya tenang, hidupnya damai, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala malapetaka. Tidak. Justru ketika dia hijrah dari zaman jahiliyah menuju terang benderang, disitulah ujian-ujian akan datang satu persatu menghampirinya. Untuk apa?
supaya hidup saya damai, tidak lagi ada musibah. Kira-kira persepsi seperti itu benar atau salah? Salah, bukan? Justru ketika dia memilih taat, disitulah akan banyak cobaan-cobaan yang akan dia hadapi. Jangan menganggap setelah hijrah tidak akan ada lagi masalah, tidak ada lagi yang namanya bencana, tidak. Jadi sama halnya, kenapa Allah tidak memberikan kemenangan kepada Nabi saat Nabi berdakwah di Makkah? Seakan-akan dapat kita simpulkan belum cukup syarat. Syaratnya apa? Engkau harus ditinggal mati oleh orang yang kau sayangi. Engkau harus dimusuhi oleh pamanmu sendiri. Engkau harus diusir dari kampung halamanmu sendiri. Engkau harus melakukan beberapa kali peperangan, baru datang kemenangan itu. Kita lihat. Jadi, oke, kalau begitu hidup ini sebenarnya ingin menikmati kemenangan atau kenikmatan sebenarnya itu pada hasilnya atau pada memperjuangkan kemenangan itu? Memperjuangkan sampai hasilnya, Ustaz. Begini, Ustaz. Sebenarnya kemenangan sesungguhnya itu letaknya pada memperjuangkan kemenangan itu, bukan pada hasil akhirnya. Buktinya, ketika Nabi sudah menguasai kota Mekah, Nabi tidak merasakan Islam itu berkembang sampai Indonesia. Nabi tidak merasakan Islam itu berkembang sampai ke Spanyol. Nabi tidak merasakan Islam itu berkembang sampai ke Syam. Oke. Oh, kalau begitu, apa pelajaran penting? Nikmatilah perjuangan itu mudah. Jangan sampai nanti ke depannya ada lagi stigma seperti ini. Sampai kapanlah saya harus nadir? Sampai kapanlah harus saya nadir? Berarti selama ini dia tidak pernah menikmati perjuangannya. Ustaz, saya berintilah hafal Quran karena setiap saya menghafal lupa. Setiap saya hafal lupa. Dapat ujung hilang pangkal, dapat pangkal hilang ujung. Berhentilah saya. Itu salah. Kemenangan sesungguhnya itu pada prosesnya. Maka nikmatin ini. Sampai kapanlah saya harus sholat, Ustaz? Kapan sih sholat gitu kan? Agak sehari lah gitu. Oh, berarti melalui ucapannya itu kita dapat menyimpulkan bahwa selama ini dia tidak pernah menikmati ibadahnya. Betul? Ada saat ini di antara kita yang seperti itu? Kapanlah terusnya jam 1.30 ya? Jadi nikmati proses itu mudah, karena kemenangan sesungguhnya itu adalah pada prosesnya. Bunda tetap ikhtiar untuk belajar memperbaiki bacaan Bunda. Masalah bacaan Al-Quran Bunda itu pada akhirnya juga gak benar. Itulah kemenangan sesungguhnya. Gampangnya begini, engkau istiqomah dalam ketaatan, itulah kemenangan sesungguhnya. Walaupun 10 tahun, sudah berapa lama belajar tahsin sama Ustaz Bulan? Sudah 25 tahun. Baca A'udzu belum lagi lulus lagi. A'udzubillah. Apakah orang seperti itu dikatakan tidak berhasil? Salah, dia sudah berhasil. Karena selama ini dia tetap istiqomah dalam kebaikan. Itu kemenangan sesungguhnya, benar. Maka kalau begitu, ke depannya jangan lagi ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Belajar harus pintar. Ya, apalagi menghafal Al-Quran harus mungkin.
Tugas kita ini hafal, kalau lupa ulang. Kalau lupa ulang ya gitu saja. Kalau ternyata pada akhirnya nggak mungkin hafalan itu, ya sudah, kita sudah menang udah. Karena hari-hari kita diisi dengan kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan itulah kemenangan sesungguhnya. Baik. Jadi kesimpulannya adalah bahwa seseorang itu akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala apabila dia mampu melewati ujian-ujian kehidupan. Belum ada apa-apa nih Bunda, masalah kita perjuangan kita dengan perjuangan Nabi ya. Kira-kira kalau kita bandingkan Nabi dengan kita bagaimana? Kita kalau dapat sehari masalah gimana? Kenapa aku aja yang kau uji Allah? Kenapa nggak yang lain? Kapan aku keluar dari masalah ini ya? Itu baru sehari Bunda. Baru sehari. Nabi SAW 21 tahun mendapatkan ujian itu. Baru Nabi mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita lihat lagi Bunda di dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Bunda buka surah Al-Baqarah 214. Ketemu? Ya. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Kata Allah. Kalian kira kalian akan masuk surga? Kata Allah kemudian. Kalau bahasa kitanya lah. Walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepadamu seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Mereka ditimpa kemelaratan, kemudian ad-dharra, penderitaan. Melarat itu begini Bunda. Kalau Bunda ingin memahami, melarat itu ujian berupa finansial. Jadi al-ba'sa itu ujian berupa finansial. Nah, seperti kemiskinan, suami turun jabatan, toko tutup, itu namanya ba'sa. Sedangkan dharra ujian berupa fisik, kehilangan orang yang disayangi, kehilangan kaki, kehilangan tangan, sakit sampai pada tahap demam, itu namanya ad-dharra. Wa zulzilu itu keimanan kita digoncang melalui apa? Melalui anak, melalui pasangan dan lain sebagainya. Oke, kata Allah gampangnya gini supaya mudah-mudah pahami. Kalian kira kalian itu akan masuk surga sebelum datang kepada kalian ujian-ujian seperti orang-orang terdahulu ditimpakan kepada mereka ujian. Apa orang-orang terdahulu ditimpakan kepada mereka? Ujian berupa finansial, ujian berupa fisik, hati mereka digoncang. Berarti apa tuh? Gak akan masuk surga kita Bunda sebelum kita melewati 3 ini. Saya ulang kembali. Kita tidak akan masuk surga sebelum kita mampu melewati 3 ujian ini. Dan ini akan kita hadapi. Sekarang, kalau tidak sekarang, masa yang akan datang akan kita hadapi. Bisa nanti Allah berikan ujian berupa sakit, bisa pula berupa al-ba'sa, kemiskinan. Kemiskinan itulah semuanya bukan. Kita nggak
nggak mampu bayar uang sekolah anak, itu semua bahasa lah itu. Toko tutup, dagangan rugi, kemudian ditipu orang. Nah itu al-ba'sa. Sedangkan al-dharra ya semua penyakit-penyakit fisik. Sampai pada tahap demam pun itu ujian. Kemudian wazulzilu, kita akan disakiti. Bisa mungkin dengan pasangan kita, anak kita, dan siapapun itu. Jangan lari, kita tidak akan bisa lari dari ini mudah. Yang dalam hidup ini tidak ada yang namanya menyelesaikan masalah. Yang ada menghadapi masalah, karena masalah itu tak pernah selesai. Saya ulang kembali, dalam hidup ini yang ada itu istilah menghadapi masalah, bukan menyelesaikan masalah. Karena masalah itu tidak akan pernah selesai. Hari ini kita menghadapi masalah, selesai menghadapi satu masalah, akan muncul masalah-masalah yang lain. Sepakat? Nah, kalau begitu, nggak ada istilah selesai masalah dalam hidup kita ini. Sampai ke dalam kubur pun masalah kita masih ada. Nah, disebut dengan fitnah kubur. Dalam kubur kita diuji. Sakratul maut, ujian terakhir bagi orang yang beriman, azab terakhir bagi orang kafir. Saya ulang kembali. Sakratul maut, ujian terakhir bagi orang yang beriman, azab bagi orang kafir. Berarti dalam hidup ini kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik-detik kita sakratul maut. Di dalam kubur, apakah selesai masalah? Tidak. Maka sering saya sampaikan ya, alam kubur itu bukan tempat peristirahatan terakhir. Awal kehidupan akhirat. Jangan anggap bahwasanya begitu mati selesai semua masalah. Enggak. Banyak orang bunuh diri, bundir itu gara-gara kematian adalah akhir dari segalanya. Tidak. Awal engkau akan mendapatkan balasan atas setiap apa saja yang engkau lakukan ketika di dunia. Itulah yang disebut dengan kematian itu. Jadi hidup ini untuk tempat beramal, mati itu batas waktu beramal. Kemudian alam kubur itu untuk tempat persinggahan kita menunggu ditegakkan hari kiamat. Hari kiamat itu untuk menerima balasan dengan sempurna. Itu kunci dalam menjalani kehidupan itu. Hidup untuk apa? Beramal. Mati batas waktu untuk beramal. Nah, mati itu batas waktu untuk beramal. Kenapa ada kematian? Berarti Allah telah memberikan batas waktu kepada kita untuk beramal. Ada yang 10 tahun dikasih batas waktu, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ya kan? Setelah itu masuk alam kubur. Itu untuk bagi kita apa? Untuk sebagai tempat persinggahan kita menunggu kedatangan hari kiamat. Begitu ditegakkan hari kiamat, barulah sempurna balasan itu akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kesimpulannya gini. Al-hasibatu an tadkhulul jannah, ya, bahwa kita kalau ingin masuk surga, maka caranya kita harus mampu melewati rintangan-rintangan kehidupan sebagaimana yang dilewati oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, kalau kita ingin mendapatkan keberhasilan, kalau kita ingin mendapatkan kejayaan, kita harus susah dulu, bukan? Itu yang bisa kita ambil dari ayat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada yang tanyakan sampai sini? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan falaqtahamal aqabah. Falaqtahamal aqabah. Surah apa? Fakku raqabah. Au it'amun
Ini gunung Buddha, ini disebut dengan Al-Aqabah. Jalan yang ada di sela-sela gunung. Sedangkan di ujungnya ini namanya Al-Jannah. Puncak gunung itu namanya Al-Jannah. Kata Allah, kalau kau tak ambil Aqabah, tidakkah kalian menempuh jalan pendakian itu? Kira-kira kalau kita ingin sampai ke puncak gunung ini, apa yang harus kita lewati? Satu, mendaki. Yang kedua apa lagi? Kita akan bertemu dengan hewan-hewan buas. Yang ketiga, angin kencang. Yang keempat, kita akan bertemu dengan pohon-pohon yang tajam. Ya kan? Yang pasti sulitlah untuk sampai ke gunung itu. Nah, ada yang pernah naik gunung sini? Masa muda dulu Bunda? Nggak ada ya? Mungkin apabila ada di antara kita yang pernah naik gunung, dia akan merasakan itu. Betapa banyaknya rintangan-rintangan yang mesti dia hadapi untuk sampai ke puncak itu. Kira-kira begitu sampai ke puncak itu, lupa dia dengan penderitaan dia selama ini. Begitu sampai di puncak, lihat dari atas, ternyata kita sudah berada di atas awan. Subhanallah, lupa dia dengan penderitaan. Berarti itu apa? Kalau engkau ingin masuk ke dalam surga, nggak mudah bro. Kalau bahasa kita nggak mudah Joni. Ada suami Joni sini udah. Nggak mudah. Siapa bilang masuk surga itu gampang? Susah. Melaksanakan sholat mudah, tapi melewati ujian-ujian kehidupan itu berat. Model-model macam kita ini disenggol sedikit, dan jatuh dia. Kalau begitu, anggaplah semua yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita ini itu ujian untuk sampai kita masuk ke dalam surga Allah. Suami memaki, ini menjadi jembatan saya masuk surga Allah. Anak malas nyuci piring, ini menjadi jembatan saya masuk surga Allah. Kemudian tetangga julid, ini solusi bagi saya supaya saya masuk surganya. Itu yang dimaksud idza nasrullahi wal fath. Kalau selama ini kita tidak ikhlas, gimana Ustaz? Mana tobatnya Ustaz? Mana tobatnya Ustaz? Cara tobatnya Ustaz? Masih ada kesempatan Bunda. Alhamdulillah masih sadar kan? Iya. Memang kesadaran itu muncul berawal dari ketidaksadaran. Jadi sekarang alhamdulillah sadar. Perbaiki saja di sisa-sisa kehidupan kita. Apapun itu. Jadi sakit yang kita terima ini jalan untuk menuju surga Allah. Ingat surah Al-Baqarah 200 berapa tadi? 218. Aku gak akan masuk surga sebelum aku bisa melewati ujian berupa finansial, ujian berupa fisik, hatiku akan digoncang, disakiti oleh orang lain. Sudah. Nabi merasakan itu semua. Dilempari tubuhnya sampai berdarah, kakinya berdarah, kemudian hatinya digoncang, diusir dari kampung halamannya, dan banyak ujian-ujian. Dan kita semua juga sudah mendapatkan ujian-ujian itu. Berbeda-beda saja. Masing-masing kan kita ini diuji di bulan. Masalah kita ini, semua kita saat ini sedang bermasalah. Betul. Hanya saja masalahnya berbeda-beda. Ada yang saat ini diuji dengan mulut mertuanya. Nah, ada yang dengan temperamen suaminya. Ada yang dengan ekonominya. Semua kita diuji. Nah,
Kalau begitu, jika ingin menang, satu mesti bisa melewati ujian-ujian kehidupan. Jika ingin mendapatkan pertolongan Allah, mintanya kepada Allah, yakinnya juga kepada Allah. Saya ulang kembali, kalau ingin mendapatkan kemenangan itu, mintanya kepada Allah, yakinnya juga kepada Allah. Itu sebabnya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, artinya gini, coba Bunda lihat, kemenangan itu tidak akan datang kalau tidak ditolong oleh Allah. Atau sebaliknya, bila Allah tidak memberikan pertolongan, maka kemenangan itu tidak akan didapatkan. Maka kalau begitu, minta tolonglah kepada Allah, yakinnya juga kepada Allah. Ini minta tolong kepada Allah, tapi yakinnya kepada manusia. Ya Allah, anugerahkan aku uang sebesar 100 juta, aku butuh bulan ini ya Allah. Tapi yakinnya kepada manusia. Nampaknya dia yang bisa yang bisa mendatangkan uang sebesar 100 juta kepada diriku. Yakinnya kepada siapa saat itu? Manusia. Pada manusia, salah dong. Baik. Ustaz, di ayat 14 tadi, 214 tadi Al-Qur'annya Ustaz. Iya. Kata-kata terakhirnya, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat gitu kan. Iya. Jadi yang kita alami selama ini Ustaz, ketika kita diuji, kita kan belum belajar ya Ustaz. Ada persoalan kita kecewa, ada permasalahan kita sedih gitu kan. Apa yang mau kita tuh nggak dapat, kadang kita kecewa gitu kan. Jadi kalau gitu kan pertolongan Allah tuh kan jadi jauh gitu Ustaz ya. Oh, gini Bunda. Jadi kalau kita merujuk tafsir ini, dulu para sahabat begini. Sahabat-sahabat pada saat itu banyak ditindas, disakiti oleh orang-orang musyrikin Makkah. Harta mereka dirampas, hak-hak mereka juga dirampas. Sampai-sampai mereka mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau kan seorang nabi. Minta tolonglah kepada Allah supaya kita ini diberikan kemenangan, supaya kita ini diberikan kejayaan, supaya kita ini tidak lagi ditindas, kita yang berada di atas, mereka yang berada di bawah. Maka turunlah ayat ini. Abhasibutum an tadkhulul jannah. Kira-kira kalian akan masuk surga sebelum datang ujian-ujian, sebagaimana orang-orang terdahulu diuji. Sampai para sahabat pada saat itu mengungkapkan, mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah itu wahai Rasulullah. Coba bayangkan Bunda, sahabat-sahabat pada saat itu saking gak kuatnya Bunda, mereka mendapatkan ujian-ujian itu, mereka mengatakan, kapan wahai Rasul datangnya pertolongan Allah itu? Apa Allah jawab? Ala inna nasrallahi qarib. Bukan datang, tapi sebentar lagi. Bisa dipahami Bunda? Jadi di sini ayatnya adalah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi ketika mereka diuji, kita pun begitu Bunda. Ketika kita udah tak sanggup lagi, kemudian kita mengatakan, ya Allah, kapan datang pertolongan? Tapi pertolongan Allah itu tidak akan datang sekarang. Pertolongan Allah itu akan datang sebentar lagi. Berarti sikap kita harus apa? Sabar. Terus berjuang, terus ikhtiar, terus husnuzon, terus bersabar. Itu maksudnya. Jadi kalau kita ada persoalan itu, apakah kita minta sama Allah itu minta cepat diselesaikan, apa kita sabar menjalankannya gitu. Harusnya kita bermohon. Kalau Bunda bicara tentang ilmu ma'rifah, dinikmati masalah itu. Tapi kalau kita bicara tentang ilmu-ilmu yang standar, iman-iman yang standar, kita tidak selesai. Ya Allah, selesaikan masalah ini. Kan gitu? Kalau kita kan mungkin tipe-tipe kita ini mudah nggak seperti Nabi Ayub kan. Sepanjang
tidak mengganggu beliau untuk beribadah, dinikmatinya sakit itu kita belum sampai takut dan sana ya. Jadi Alhamdulillah ya Allah, engkau telah tetapkan kepada saya saat ini saya sakit. Kalau bisa tambah ya Allah, supaya banyak dosa saya terhapus. Saya rasa tipe kita nggak seperti itu lah. Allahu Akbar. Nabi Ayub itu baru meminta disembuhkan setelah terhalang dirinya beribadah gara-gara sakit. Kalaulah tidak terhalang ibadahnya gara-gara sakit itu, dia tidak akan minta kesembuhan. Dia terus nikmati sakit itu. Baik. Jadi, nah, sama halnya. Demikian juga sahabat-sahabat banyak juga seperti itu kan. Kalau sudah baca sejarah-sejarah itu bagaimana sahabat-sahabat perjanjian Hudaybiyah yang dipulangkan ke Mekah, kemudian Rasulullah tidak bisa membela, ingat pertolongan Allah itu akan datang, kamu akan mendapatkan kabar bahagia. Tapi mereka dipulangkan. Selama ini mereka di Madinah itu dilindungi oleh Nabi, tapi karena perjanjian Hudaybiyah itu orang-orang yang Madinah yang dahulu masuk Islam balik ke Mekah. Coba bayangkan dulu kan dalam isi perjanjian Hudaybiyah itu banyak. Pertama ada senjata-senjata selama 10 tahun tidak boleh berperang. Kemudian yang kedua, siapa saja yang masuk Islam di Madinah, penduduk Mekah yang masuk Islam yang hijrah ke Madinah itu balik ke Mekah. Banyak sahabat-sahabat yang saat itu ke Mekah. Tentu mereka disakiti. Tapi janji Allah, sabar, kamu akan mendapatkan kabar bahagia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran penting sebenarnya adalah bahwa kita akan mendapatkan kemenangan itu, keberhasilan itu, kemenangan sesungguhnya itu, menggapai surganya Allah itu apabila kita mampu melewati ujian-ujian kehidupan. Ini yang bisa kita ambil dari ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau Allah kasih uang kita sebesar 1 M hari ini, kira-kira kita ngapain? Kita nggak akan ke masjid pun ya. Nggak akan ngaji kita. Jangan ada di pikiran kita gimana kita menghabiskan uang 1 M ini. Cuma pok 1 M. Nah, lantas di mana ikhtiar kita? Di mana ikhtiar kita? Harusnya dapat tidak dapat 1 M itu yang penting kau keluar dari rumah cari uang. Atas dasar perintah Allah. Aku keluar dari rumah untuk mencari rezeki. Dapat tidak dapat yang penting sepanjang perjalananku di luar aku mendapatkan kebaikan dari Allah. Sudah. Pulang tidak bawa apa-apa, apakah dikatakan rugi? Rugi bukan? Ya. Ada kebaikannya kan? Rugi aku ngasih dia selama ini. Kenapa? Karena nggak ada sekarang rasa terima kasihnya. Rugi itu? Tidak. Setiap kebaikan yang kita lakukan pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Sebelum lanjut Ustaz, yang tadi yang ini ujian sakaratul maut itu bagi orang beriman dan azab bagi orang kafir. Nah itu apa bedanya ujian dengan azab? Ujian. Kalau ujian itu berarti ada kebaikan di dalamnya, bukan? Ujian itu ada kebaikan di dalamnya. Sedangkan azab itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Setiap orang yang diazab itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kebaikan di dalamnya, hanya sebatas hukuman saja.
Sakaratul maut itu terambil dari kata sakaro. Sakaro itu adalah orang yang kehilangan akal. Al-muskir adalah orang-orang yang kehilangan akal. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Kenapa disebut khabar itu dengan sukar? Karena fungsinya dapat menghilangkan akal. Orang yang sakaratul maut, kenapa disebut kehilangan akal? Karena siapa saja saat dia menghadapi kematian, dia akan antara sadar dan tidak. Itu semua dia dapatkan, hampir kehilangan akalnya. Itu semua dia dapatkan, dia rasakan. Karena begitu sakitnya yang dia rasakan ketika sakaratul maut, hampir-hampir kehilangan akal. Jadi kalau begitu, jangan sampai kita memahami, Ustaz, banyak kali lah dosanya itu ya sampai payah matinya. Enggak. Kalau begitu Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat ada yang mengatakan 8 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Proses sakaratul maut, sakitnya udah jatuh, pingsan, sadar lagi. Ada pula orang-orang kafir yang mati tebas, mati dia selesai, enak nampak matinya. Nah, jadi bukan masalah bagaimana proses matinya, tapi proses bagaimana dicabutnya ruh itu dari jasad. Baik, kita lanjutkan Bunda. Waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat manusia, dan engkau Muhammad melihat manusia, yadkhuluna, mereka masuk fi dinillah, ke dalam din agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Kalau manusia berbondong-bondong, kalau berbondong-bondong itu adalah manusia, maka Al-Quran menggunakan kata afwaja. Kalau hewan yang berbondong-bondong, ababil. Wa arsala alaihim tayran, dan dia mengutus burung ababil. Apa burung ababil? Burung yang berbondong-bondong. Maksudnya Allah mengutus burung itu yang berbondong-bondong, kelompok demi kelompok. Bukan nama burungnya ababil. Bukan nama burungnya ababil. Allah mengirim burung yang berbondong-bondong. Selama ini tahu awak yang burung ababil. Kalau manusia yang berbondong-bondong itu namanya afwaja. Kalau hewan yang berbondong-bondong itu namanya ababil. Udah, kalau lihat nanti di masjid ini ada kambing, kelompok demi kelompok,
katakan itu ababil, jangan afwaja. Karena afwaja itu diperuntukkan bagi manusia, sedangkan ababil diperuntukkan untuk hewan. Kalau ada yang mengatakan, dari mana pula ceritanya kamu bilang ababil? Ababil itu berbondong-bondong, bukan nama burung. Untuk binatang ya Ustaz ya. Di dalam tafsir diriwayatkan burung itu kecil, berwarna hitam. Wallahu a'lam. Tak disebutkan nama burung itu apa. Nanti Bunda pergi umroh, Bunda lihat burung ababil, padahal satu dia. Nggak tahu kok doang Ustaz. Merpati itu kan sering kelompok karena seperti V dia kan. Berarti itu apa? Ababil. Kadang F, kadang V, kadang U. Engkau melihat manusia memeluk. Engkau melihat manusia yadkhuluna, masuk ke dalam agama Allah, maksudnya agama Islam, afwaja, berbondong-bondong. Janji Allah kepada Nabi, saat nanti Muhammad engkau menguasai kota Mekah, engkau akan melihat manusia pada saat itu akan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Itu maksudnya. Ini janji. Dan terbukti mudah. Begitu dikuasainya kota Mekah oleh Rasulullah, maka kabilah, setiap kabilah pada saat itu mereka mengikrarkan keislaman mereka di hadapan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sejahil-jahilnya orang Arab, mereka yakin siapa saja yang bisa menguasai Ka'bah dialah pilihan Tuhan. Siapa saja yang dapat menguasai Ka'bah dialah pilihan Tuhan. Jadi ketika Nabi SAW menguasai kota Mekah, mereka meyakini bahwasanya selama ini apa yang dikatakan oleh Muhammad bahwasanya dia adalah seorang nabi itu benar. Dialah sesungguhnya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah manusia berbondong-bondong. Hari ini sekian ratus, besok sekian ratus memeluk agama Islam. Itulah lawan di mana umat Islam berkembang. Baik, apa pelajaran pentingnya Bunda? Emang kenapa kalau umat Islam itu orang-orang manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam? Apa pelajaran pentingnya bagi kita? Kebahagiaan sejati itu bagi orang yang beriman itu apabila saudara-saudaranya yang kafir itu memeluk agama Islam. Kan itu yang didambakan oleh Nabi dan kaum muslimin kan. Bagaimana saudara-saudaranya di luar sana itu apapun statusnya, entah dia Hindu, Buddha dan lain sebagainya, bagaimana mereka itu memeluk agama Islam. Itu tanda sayang kita kepada mereka. Itulah yang diperjuangkan oleh Nabi saat ini. Bukan cuek saja dengan tetangganya yang Cina dan lain sebagainya. Kalau ada kesempatan dakwahin mereka. Dulu Nabi berdarah-darah bagaimana agar orang-orang itu memeluk agama Islam. Kita saat ini santai-santai saja melihat tetangga kita, ya cuek saja. Hanya saja kita tidak boleh memaksa mereka. Kita sampaikan saja kebenaran itu dengan jelas. Bisa, Pak? Jangan ada istilah urusan dia dan itu, kan dia sendiri yang masuk neraka. Salah. Saya lupa nama. Surah Al-Baqarah ayat 158. Coba buka. Apa konsekuensi orang yang menyembunyikan kebenaran? Al-Baqarah. Sesungguhnya Safa Marwah merupakan kebesaran agama Islam. Benar. Masalah ibadah haji Ustaz. Sesungguhnya Safa dan Marwah. Oh, bukan. 159.
satu ayat setelahnya. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan Orang apa yang yang melewati suatu negeri yang setelah kami jelaskan kepada manusia. Coba dibaca, silakan dibaca. Apa konsekuensi orang yang menyembunyikan kebenaran? Dilaknat ada. Nah, itu konsekuensi yang mudah. Kita ini kan sudah tahu semua nih. Kita sudah tahu kan? Bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat, kita sudah tahu. Sampaikan sesuai dengan pengetahuan kita. Apabila itu semua kita sembunyikan, maka konsekuensi yang kita terima adalah kita dilaknat oleh Allah dan dilaknat mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Maksudnya orang-orang yang beriman itu melaknat orang-orang yang cuek dengan saudaranya. Kalau anak kita yang melaknat kita gimana? Biasa aja benar. Laknat ayah biasa aja. Tapi kalau laknat kau, Allah yang melaknat bagaimana? Hari ini bunda, amar ma'ruf nahi munkar, fokus manusia saat ini amar ma'rufnya, tapi nahi munkarnya tidak, iya kan? Ini cara sholat yang benar, ini cara zakat yang benar, ini cara haji yang benar, ini cara umroh yang benar, ini cara berkorban yang benar. Tapi ketika saudaranya itu melakukan keburukan dia, yang benar itu disampaikan, yang buruk itu disimpan di kantong. Belum sanggup Ustaz, kadang berat pula nanti jawabannya kan, lawannya. Untung saja lah dakwah itu bunda fardu kifayah. Kalau tak ada yang menyampaikan kebenaran itu di Pekanbaru ini, maka semua orang Pekanbaru ini berdosa. Saya ulang kembali. Kalau tak ada orang Pekanbaru ini yang berdakwah kepada mereka, maka kita semuanya berdosa. Maka kalau begitu, sokonglah, supportlah, mohon maaf, jamaah-jamaah kita, saudara-saudara kita yang statusnya disebut dengan jamaah tabligh. Terlepas ada kekurangannya mudah, tapi hanya mereka lah yang berani terjun ke pelosok-pelosok daerah yang pukul orang-orang pertama suruh sholat. Mudah berani ketuk pintu rumah tetangga gitu, sholat gitu, enggak kan? Enggak ada mudah. Jamaah tabligh yang berani kayak gitu. MUI halal, haram, tanda tangan. Yang terjun ke lapangan siapa? Mereka bukan. Yang mendatangi orang-orang yang judi, minum khamar, itu jamaah tabligh. Dengan adanya mereka bukan, terbebas kita dari dosa. Tapi kalau nggak ada mereka semua kita berdosa. Kita macam saya ini sibuk dakwah di masjid, orang-orang soleh semua nih, yang sudah ke masjid kita dakwahi. Kita tidak mendakwahi orang yang belum ke masjid. Yang kita dakwah itu orang yang sedang di masjid, orang yang memang hari-harinya di masjid. Saya pribadi kalau disuruh datangi orang-orang yang bertato, disuruh sholat, gak berani saya. Nah, kalau itulah dakwah, itu namanya fardu kifayah. Kalau begitu support, jangan diusir. Ini hari lihat, kita lihat muda, orang sekarang yang lihat keburukan saja. Pantang sedikit dia punya ilmu di atas kan, udah tahu aku cara sholat dan lain sebagainya. Nah, jangan ini. Nah, kalau ada jamaah tabligh ke rumah ini, ke masjid ini, terima. Biarkan mereka tidur di sini udah. Mereka yang berani datangi rumah-rumah itu suruh sholat. di sini bisa Ustaz. Di sini semuanya boleh kan? Kalau masjid kita nampung kan? Ada ruangan. Ada ruangan Iya, bagus bu. Sering juga kan. Cuma kan orang karena kejahilannya, yang dia pikirkan apa? Apa tuh? Tinggalkan istrinya selama 4 bulan. Itu pikiran masyarakat saat ini. Padahal karena mereka lah kita tidak berdosa. Ustaz, tapi kita ini kan bukan ustazah, Ustaz, tapi kita belajar adalah yang tahu Ustaz. Tapi ketika kita tahu ada seseorang yang salah, contohnya baca Al-Quran, mungkin yang belum pernah belajar kan,
kita tahu itu yang dibaca itu salah. Tapi kalau kita kasih tahu, dibilang pula kita sok-sok nanti. Jadi itu gimana cara? Apakah kita masuk terdilat juga sama apa Ustaz? Itulah al-hasibun anta dakhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Maksudnya apa? Kalau udah dicaci berarti itu ujian. Memang masuk surga tidak harus bisa mendapatkan itu kan. Harus bisa tahan dia untuk soleh, sama nyampe sama kalian. Kalau yang udah ngajak orang sholat, ngajak ngaji gitu kan, yang sosok ceramah lah, sama-sama satu reuni di kita, sama-sama satu alma mater, tahu yang dulu bagaimana sikap dulu, sama-sama kan sholat kita, sama-sama main kita ke pantai sana, sosok ceramah bulan sekarang, itu yang akan kita dengarkan juga. Ya kan, ketika kita memberikan nasihat kepada orang, janganlah sok-sok menasihati. Kalau ceramah, sholat di masjid, kan gitu. Sama-sama makan nasi kita, nggak ada bedanya tuh sama kamu. Tahu yang masa lalu. Itu akan kita dapatkan juga kalau kita itu menyampaikan kebenaran. Tapi lagi-lagi motivasinya apa? Iya ya, wazrul ziru. Salah satu jembatan kita masuk surga, hati kita digoncang. Ada ungkapan-ungkapan yang menyakitkan. Itu lagi ya, balik lagi ke awal kan. Sikap kita sabar, biarin aja Ya, ya sudah sampaikan saja. Kita nyampaikan ya Ustaz Sampaikan ya. saja. Tugas terakhir kita kan menyampaikan. Kita tidak boleh memaksa. Iya, Ustaz dia lagi Ustaz ya. kita surah Allah. Jangan paksa orang agar mau mendengarkan nasihat kita. Tugas terakhir kita hanya memberikan nasihat. Menyampaikan hasilnya Allah. Ingat ini, jangan risau, jangan khawatir jika nasihatmu tidak diterima oleh orang lain. Tapi risaulah jika kamu tidak menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Like and share. Jadi udah. Jadi nggak usah risau. Sampaikan tadi. Ngapain kita Yang penting khawatir gitu udah. walaupun satu ayat. Berceramah itu Mana cara mau nyampe? tidak wajib, tapi dakwah itu wajib. Jangan menganggap dakwah itu harus seperti ini. Enggak. Sampaikan. Nah, sholat itu wajib. Konsekuensi orang yang meninggalkan sholat ini sudah. Tak perlu mudah harus sebutkan di dalam Al-Quran ayat sekian, pojok kanan, pojok kiri, di dalam hadis Nabi kualitasnya sahih. Iya. Yang penting apa yang Bunda sampaikan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Selesai. Nyampaikan aja ya. Itu dakwah itu. Untuk meyakinkan pula kan pada orang yang Ustaz. Nah, nanti kalau ditanya nanti tanya sama Ustaz saya ya. Dalilnya apa? Iya, kita dalil ya kan. Kalau dia bilang apa yang kamu sampaikan itu dusta, Bunda jawab apa? Ini dalil. Nah, kalau saya dibilang seperti gini, saya bilang kalau kayak gitu yang mana yang benar? Coba sampaikan ke saya. Kalau kita menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain, kemudian orang tersebut mengatakan kita dusta, kita bilang sama dia yang benar itu seperti apa, Pak? Coba sampaikan kepada saya. Kalau dia tidak bisa menyampaikan, berarti dialah sesungguhnya pendusta. Baik, kita lanjutkan sudah. Fasabih. Maka fasabih. Sucikan. Bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu. Wastaghfirhu, dan memohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya dia maha penerima taubat. Ada yang janggal nggak udah? Ada yang janggal? Coba udah perhatikan.
apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maksudnya Allah menjanjikan kepada Nabi bentuk pertolongan Allah itu ada masa nanti Nabi kita Muhammad menguasai kota Mekah. Engkau melihat manusia pada saat itu akan berbondong-bondong memeluk agama Allah, memeluk agama Islam. Maka sucikanlah dengan memuji Rabbmu dan memohon ampunlah kepadanya. Ada yang janggal kan? Kenapa Nabi diperintahkan untuk bertasbih? Kenapa Nabi diperintahkan untuk bertahmid? Ini bunda, di sini apa? Tasbih. Di sini bihamdi rabbika tahmid. Di sini istighfar. Mudahnya gini bunda, Muhammad, ketika datang pertolongan Allah itu nantinya, engkau akan menguasai kota Mekah, akan melihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam, maka sikapmu Muhammad, sucikan Allah, puji Dia, mohon ampun kepadanya. Ada yang jaga? Saya kalau membaca ini budaya, pertanyaan saya, emang apa salah Nabi? Nabi ketika berdakwah selama 21 tahun tak dibayar, Nabi ikhlas. Bisa dipahami bukan? Gak pernah menyakiti saudaranya, gak pernah memaksa orang beriman. Kenapa pula Nabi diperintahkan untuk memohon ampun? Itu umatnya kali Ustaz ya. Umat tertentu kali Ustaz. Pasti berdosa itu. Ya. Kita kalau menang seperti di awal tadi, kalau kita menang, alhamdulillah Pak, dapat tender Papa sebesar 10M. Suami pun keluarkan 10 juta. Ini untuk skincare. Juga. 10 juta gamis. 10 juta mungkin seperti itu mudah. Berbeda hanya dengan Nabi. Begitu dikuasai kota Mekah, Allah perintahkan Nabi apa? Sucikan Allah, puji Dia, kemudian memohon ampun kepadanya. Gini, Bunda harus paham dulu 3 kalimat ini. Tasbih itu, pahami ya, supaya Bunda paham. Tasbih itu adalah membebaskan Allah dari segala macam kekurangan. Saya ulang kembali, tasbih itu adalah membebaskan Allah dari segala macam kekurangan atau kelemahan. Yang dimaksud dengan mensucikan Allah itu Bunda adalah membebaskan Allah dari segala macam kekurangan atau kelemahan. Contoh apa? Contoh, jika ada orang yang mengatakan Allah itu punya anak, berarti dia tidak mensucikan Allah. Jika ada orang yang mengatakan Allah itu punya pasangan, berarti dia tidak mensucikan Allah. Jika ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu mengantuk, berarti dia tidak mensucikan Allah. Jika ada orang yang mengatakan Allah itu tidak melihat hambanya melakukan kezaliman, berarti dia tidak mensucikan Allah. Jika ada orang yang mengatakan Allah tidak mampu menolong hamba-hambanya yang dizalimi, berarti saat itu dia tidak mensucikan Allah. Allah suci dari segala aspek. Allah suci dari segala kelemahan dan kekurangan. Dengan kata lain, semua yang ada di sisi Allah hanya ada kesempurnaan. Bisa dipahami Bu? Ya Allah, saya sudah 10 tahun dapat ujian ini, belum lagi Engkau berikan pertolongan. Apakah Engkau tidak melihat saya saat ini mendapatkan masalah? Apakah Engkau ya Allah tidak mendengar doa saya? Berarti saat itu dia tidak mensucikan Allah, karena dia menganggap bahwasanya Allah itu telah memiliki kekurangan. Itu salah. Bisa dipahami sampai sini?
Itu yang dimaksud dengan tasbih. Sedangkan tahmid memuji Allah dengan segala kelebihannya. Kalau tasbih tadi membebaskan Allah dari segala macam kekurangan, adapun tahmid memuji Allah atas segala kelebihannya. Maksudnya apa? Tentulah zatnya yang maha indah, perbuatannya yang maha bijaksana, maha adil. Itu semuanya mudah. Kedudukannya yang paling tinggi, kekuasaannya yang paling tinggi, perbuatannya yang maha sempurna. Itu menunjukkan kelebihan Allah. Gampangnya begini, supaya mudah membedakan tahmid dengan tasbih begini. Contoh, Bunda apa? Lupa saya Bunda. Bu Indra, Bu Indra. Contoh Bu Indra. Supaya mudah paham nih. Contoh sederhana Bu Indra. Saya senanglah dengan Bu Indra. Kenapa? Ditanya orang. Orangnya sangat dermawan sekali. Tapi itulah ada satu yang gak suka. Ember mulutnya. Contoh Bunda. Contoh ya. sabar. Berarti saat itu dia apa? Sedang memuji, tapi tidak mensucikannya. Hanya saja begini, ingat, mensucikan Allah, mensucikan itu hanya ada pada Allah saja, tidak pada makhluk. Manusia boleh dipuji, tapi manusia tidak boleh disucikan, karena manusia itu memiliki kelemahan dan kekurangan. Hanya Allah lah yang terhindar dari segala kekurangan dan kelemahan. Bisa dipahami? Kalau begitu, biasa saja kalau melihat mulutnya Bu Indra itu ember, berarti itulah kelemahannya. Bisa dipahami Bunda? Senang kali saya melihat dia itu, wajahnya putih, hidungnya mancung, tapi itulah kurus. Wajar lah. Ya namanya manusia punya kekurangan Bunda. Yang terbebas dari kekurangan itu siapa? Allah. Suami megang Bunda. Dulu mungkin licin gitu kan? Sekarang suami megang gitu kan? Kok bisa ditarik panjang ya? Contoh. Maka ketika dia membaca tasbih subhanallah, iya ya, hanya Allah yang terbebas dari kekurangan. Istriku ini bukanlah Tuhan. Wajar kalau dia punya kekurangan. Istri begitu juga sebaliknya kepada suami. Jadi ini gampangnya gini benar. Gak usah lebay kali kalau melihat kekurangan orang. Biasa saja. Karena memang manusia itu pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Oke. Kenapa Allah perintahkan Nabi bertasbih? Setelah kita paham tasbih itu kan, bebaskan Allah, sucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala kelemahan. Kenapa Allah perintahkan Nabi bertasbih? Kenapa? Paham pertanyaan saya? Suci, Allah yang suci. Karena mungkin ada di hati Nabi atau di hati para sahabat pada saat itu, kenapa pertolongan Allah itu lama sekali datang. Bisa dipahami bukan? Jadi wajar Bunda sosok kita sebagai manusia lama sekali yang Allah pertolongan datang. Sudah bertahun-tahun kami berjuang, sudah bertahun-tahun kami berdoa. Apabila itu terbesit di dalam hati Bunda, maka cara untuk membersihkan itu tasbihkan Allah. Bisa pahami ya? Ingat, pertolongan itu terlambat datang ada kebaikannya. Bukan Allah tidak mampu menolong hamba-hambanya yang dizalimi.
Jangan anggap saudara-saudara kita yang di Palestina itu Allah tidak melihatnya, Allah tidak bisa menolongnya. Mungkin ada tersirat, ya Allah, kapan Engkau berikan pertolongan kepada saudara kami yang di sana? Sudah bertahun-tahun mereka disiksa. Kadang ada rasa kesal, bukan? Ada kan? Padahal engkau katakan engkau maha perkasa, engkau katakan engkau maha menolong hamba-hambamu yang lemah, engkau katakan engkau maha adil, engkau katakan engkau maha melihat, engkau katakan engkau maha menyaksikan, bahkan penyaksianmu itu maha teliti. Tidak ada sesuatu yang luput darimu, ya Allah. Tapi kenapa saudara-saudara kami di sana belum lagi engkau berikan pertolongan? Engkau katakan engkau maha penguasa, maha perkasa. Ada terbesit begitu, Bunda? Selama ini sucikan Allah. Karena saat itu kamu sedang mengatakan Allah itu punya kekurangan. Nah, bisa dipahami? Kenapa ya? Nah, Subhanallah. itu yang dimaksud dengan Subhanallah. Ketika akal ini tak mampu mencerna bagaimana peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj, maka katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Akalmu tak mampu mencerna, kamu itu punya kelemahan. Apa yang tak mungkin bagi Allah menjalankan Nabi itu dalam sepertiga malam sampai ke Sidratul Muntaha? Itu yang dimaksud dengan tasbih itu, benar. Sedangkan tahmid itu memuji Allah dengan segala kelebihannya. Sadari Muhammad, sadari wahai kaum muslimin, seakan-akan seperti itu. Begini, bahwa kemenangan yang kalian dapatkan ini semata-mata karena anugerah Allah. Itu yang dimaksud dengan tahmid. Jangan sampai setelah kita berhasil kemudian kita lupa dengan Allah, lupa bersyukur. Kenapa kita memuji Allah? Karena kita sadar bahwa Allah itu sumber dari segala kebaikan. Mekah ini kamu kuasai itu karena anugerah Allah, karena pertolongan Allah hadir kepada. Ucapkan alhamdulillah. Itu kenapa pula Allah merintahkan Nabi beristighfar? Emang Nabi buat dosa? Enggak, begini. Sebesar apapun perjuanganmu Muhammad, sebesar apapun usahamu, pasti ada kekurangannya. Maka tutupilah kekurangan itu dengan istighfar. Jadi fungsi istighfar itu bukan hanya untuk menghapus dosa-dosa kita, tapi fungsi istighfar itu adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita di dalam beribadah. Saya berikan contoh supaya benar paham secara singkat sebagai penutup. Waktu sudah habis ya. Bu Teti LDR dengan suaminya. Suaminya ingin sekali makan ayam semur, tapi Bu Teti tidak pernah masak ayam semur. Sudah 6 bulan berpisah dengan suami. Dek, tolong masakkan ayam semur ya. Waduh, kata dia, aku belum bisa pula masak ayam semur. Berusaha tiap hari Bu Teti bagaimana mempelajari memasak ayam semur itu. Lihat di YouTube, lihat di Google, minta ajaran sama teman dan sebagainya. Sudah siap, singkat cerita siaplah ayam semur itu. Datanglah suami. Yang ada di kepala suami, makan ayam semur buatan istri. Ternyata begitu makan tak sesuai dengan ekspektasi. Oke. Padahal Bu Teti sudah berjuang selama ini bagaimana ayam semur itu dirasakan enak. Kemudian Bu Teti ngomong sama suami, Bang, saya sudah 2 bulan berjuang bagaimana cara untuk memasak ayam semur ini dengan enak. Saya bertanya kepada yang lain, berulang kali saya masak gagal, sampailah pada tahap ini. Saya mohon ampun ya Bang, kalau ada kekurangan saya di dalam memasak ayam semur itu. Kira-kira jawaban suami apa? Gak enak Bunda, lidah gak bertulang. Masakan itu gak enak.
Ketika Bunda ngomong kayak gitu kepada suami, Selesai Ustaz. begitulah kita kepada Allah. Saya sudah sholat ya Allah 4 rakaat. Berjuang saya supaya khusyuk, tapi satu rakaat tak khusyuk. Saya sudah zikir, saya sudah ini, saya sudah sedekah, tapi saya rasa ibadah-ibadah ini masih kurang ya Allah. Itulah sebabnya setiap amalan itu Bunda selalu ditutup dengan istighfar. Nah, supaya apa? Supaya yang kurang-kurang itu disempurnakan oleh Allah. Nah itu, begitu cara berpikirnya. Kenapa beristighfar setelah sholat? Kan kita siap sholat, bukan berdosa kita Bunda dalam sholat. Tapi kita yakin bahwa sebesar apapun usaha kita, bagaimana agar sholat kita itu khusyuk, pasti ada kekurangan. Yang bacaan tidak dipahami lah, yang bacaan bermasalah lah. Padahal sudah belajar tahsin, tapi bacaannya masih bermasalah. Padahal sudah mentadaburi bacaan sholat, tapi tetap juga tidak bisa dipahami bacaan sholat. Itu kan kekurangan-kekurangan dalam beribadah. Maka tutupi dengan istighfar. Itu sebabnya ketika Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad, maka sikap wahai Muhammad, sucikan Allah, puji Dia, mohon ampun. Bisa dipahami ya Bunda? Ya, insyaallah Ustaz. Baik, barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka